Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kanza pimpin doa. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru absen dulu ya. Anissa Rahmawati hadir. Atikoh Qurratu Aini. Atikoh ada? Ada. Afifah Sahira. Feza Ziki. Fatanir. Hana Ais. Kinan Ahnia Wibowo. Kanza Akila Salsabila. Muhammad Bagus Sampurna, Muhammad Ilman Al-Fatah, Nabila Asmi, Naufan Nugi, Sultan Maulana, Wisnu Aji, Sidni Risnanto, Sofia Kanaya, Azza Alfito, Izul Hanis As-Sofa, Valencia Gina. Hadir semua ya, alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Nah, materi kita hari ini adalah pembelajaran coding berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai belajar, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, buku, alat tulis. Silakan disiapkan dulu. Sudah? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, berpikir komputasional. Siapa yang tahu artinya? Coba. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu artinya? Kalau yang tahu bisa tunjuk tangan. Apa coba? Isul tahu artinya? Kanza? Nah, berpikir komputasional itu adalah manusia berpikir seperti komputer atau mesin. Jadi, bekerja atau berpikir sesuai dengan perintah. Contohnya ya, bayangkan kita punya robot. Misalkan kita punya robot, kita mau memerintahkan robotnya buka pintu, robotnya ada di sini. Berarti kamu memerintahnya gimana? Robot, tolong hadap ke kanan, jalan berapa langkah, terus bukakan pintu. Tapi misalkan kalau manusia mau buka pintu, bisa juga manusia duduk dulu atau ngobrol dulu baru buka pintu. Itu bedanya manusia dengan komputer atau robot.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional agar semangat nasionalisme kita terus bertumbuh. Silakan semuanya boleh berdiri. Nyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo. Sudah? Sudah, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep dasar, mengenal apa itu berpikir komputasional dan mengapa penting untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengenal 4 komponen, mempelajari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dengan contoh nyata. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan menggunakan berpikir komputasional untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari dan permainan digital. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Bu Guru punya permainan. Jadi, permainan itu adalah siku, sakit, sikat. Kalau siku berarti kalian pegang apa? Siku. Kalau sakit? Pegang perut. Kalau sikat, ambil jajan. Bu Guru punya jajan nih. Jadi nanti yang bisa sikat duluan atau yang paling cepat berarti dia yang dapat jajan. Nanti siapa cepat dia dapat ya. Yang paling cepat berarti yang dapat. Belum mulai. Ayo jajannya diletakkan di tengah-tengah, yang adil, berarti kamu berdiri sini. Kalau Bu Guru bilang siku, kalian pegang siku. Kalau sakit pegang perut. Kalau sikat ambil, berdiri. Biar adil berdiri. Siap? Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Ore, siapa yang dapat? Ya, yang dapat jajannya boleh disimpan dulu. Nanti makanya kalau sudah istirahat. Yang dapat jajan boleh disimpan dulu buat istirahat ya. Ini siapa yang dapat? Ya, taruh di tas. Nah, sekarang kembali ke depan ya. 1 kali tepuk semangat. Oke, nah Bu Guru punya gambar lingkungan di sekolah yang banyak apanya ini? Bu Guru pengen tahu, kalau kalian melihat sampah di sekitar sekolah atau di kelas kalian, apa yang akan kalian lakukan? Terus apa lagi? Membuang. Terus apa lagi? Kita punya contoh kasus yaitu sampah yang berserakan di sekolah. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah ini dengan cara berpikir komputasional? Yang pertama, kalau kalian nggak sampah, tadi kalian mau apa? Mengambil. Contohnya ada sampah plastik dan ada sampah buah. Misalkan bekas mangga yang jatuh, yang busuk. Kalian akan mengambil dua-duanya? Ya. Kalau sudah mengambil, kalian apain?
Buangnya di mana? Iya, tempat sampahnya harusnya ada dua ya. Ada tempat sampah organik dan sampah anorganik. Kalau organik itu isinya apa saja? Sampah-sampah alami ya. Daun, terus bekas mangga, jatuh, terus apa lagi? Ya, terus misalkan rumput-rumput yang kalian cabutin bisa masuk sampah organik. Terus kalau kalian mau botol plastik, sedotan, gelas, pop mie, kalian masukin kemana? Ke tempat sampah anorganik. Setelah itu, setelah sudah masuk tempat sampah, kita bisa mengolah lagi apa tidak? Bisa. Kalau sampah yang organik kita bisa olah menjadi apa? Pupuk kompos. Kalau yang anorganik kita olah sebagai apa? Ya, sebagai hiasan ya. Bisa hiasan dinding atau bisa juga pot bunga. Jadi kita bisa berpikir secara komputasional dengan permasalahan sampah yang ada di sekolah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah, sama seperti cara komputer memproses informasi. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah besar menjadi kecil. Ingat ya, memecah masalah yang besar menjadi kecil dinamakan dekomposisi. Menemukan pola dan solusi yang efisien, menyelesaikan tugas dengan langkah yang jelas. Kita tadi sudah lihat ya contohnya, permasalahannya sampah. Kita bisa membagi permasalahan itu menjadi hal-hal yang kecil, kemudian mengerjakannya sesuai dengan urutan agar hasilnya jelas. Komponen berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama apa? Yang keras, coba baca semuanya. Dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Contoh lagi, selain sampah apa lagi? Memecah masalah besar jadi kecil. Contohnya, waktu kalian baru masuk kelas 6 ya, Bu Guru kan tidak tahu namanya, Bu Guru tidak tahu ini ya, nomor absennya Bu Guru, terus membuat apa? Jadwal piket. Jadwal piket itu kita umpamakan sebagai masalah yang besar. Kalau Bu Guru mau membagi jadwal piket, berarti Bu Guru harus apa dulu? Mempunyai absen kalian. Terus jumlah siswa kelas 6 ada berapa? Iya. Terus 30 itu dibagi menjadi berapa hari? Dalam 1 minggu ada berapa hari? 6. Berarti Bu Guru bagi 30 dibagi 6. Terus ketemunya berapa? 5. Berarti 1 hari ada 5 orang yang piket. Setelah Bu Guru menemukan 5 orang yang piket, kemudian Bu Guru membagi apa? Tugasnya. Misalkan ya, 1 hari 5 orang yang piket. 2 orang menyapu di dalam kelas, 2 orang menyapu di luar kelas, dan yang satunya menyiram tanaman. Seperti itu. Itu adalah dekomposisi, membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua ada apa ini? Yang kedua dapat, ayo dibaca ya. Pengenalan pola yaitu mencari kesamaan atau pola yang berulang-ulang. Contoh tadi jadwal piket ya. Jadwal piket hari Senin, Zain, Nugi, Kanza, Afifah, Naira. Apakah mereka akan terus piket hari Senin atau hari Selasa juga piket? Tidak ya. Berarti Zain dan Nugi selalu piket hari Senin. Itu namanya pola. Berarti kesamaan ya. Kalau hari Senin ya hari Senin terus. Gitu. Selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi adalah mengambil inti atau hal paling penting dari suatu masalah. Contohnya apa? Saat kita piket, kita tidak usah mencari tahu, misalkan nyapu, ini sapu ada ubin ya, ubinnya yang buat siapa ya? Tidak usah, kita nyapu-nyapu saja, tujuannya agar kelasnya bersih. Jadi menyampingkan hal-hal yang tidak penting. Yang keempat adalah algoritma.
Algoritma apa artinya? Menyusun langkah-langkah solusi yang jelas dan berurutan. Contohnya, kalau kalian mau membuat jus buah, langkah-langkahnya apa saja? Harus berurutan. Yang pertama, apa? Membuat jus buah. Siapa yang pernah bikin jus buah? Kita contohkan buah apel. Apa Hana? Coba Hana. Kalau mau membuat jus buah apel, kamu tentu saja harus punya apa? Iya, buahnya harus punya buah apel dan blender. Berarti pertama siapkan alat dan bahan. Bahannya apa saja berarti? Apel, terus air, terus susu. Langkah yang pertama adalah apa? Buahnya harus diapain dulu? Dicuci. Setelah dicuci, dikupas, terus dipotong, baru dimasukkan ke, terus apa lagi? Yang keras coba. Setelah dimasukkan ke blender apa lagi? Ditambahkan apa? Air, terus es batu, terus baru dipencet. Kalau sudah, tunggu beberapa menit ya, jangan langsung dicabut. Tunggu sampai jusnya halus. Baru disajikan di gelas dan ditambahin susu kalau mau. Baru diminum ya. Selanjutnya contoh dekomposisi membuat mie instan. Siapa yang suka makan mie? Suka semua ya. Kalau kalian suka mie, apakah cuma mie yang di Yuela yang kalian makan? Enggak ya. Kalian pernah bikin mie apa tidak di rumah? Pernah. Caranya apa saja bikin mie? Siapkan mie dan bumbu. Rebus air hingga mendidih, terus masukkan mie-nya, tambahkan bumbu dan diaduk, lalu sajikan dan siap dimakan. Ini namanya dekomposisi atau membagi masalah yang besar menjadi bagian kecil dan sesuai dengan urutan. Nah, yang berikutnya contoh pengenalan pola. Kalian kalau bangun tidur, kegiatannya apa saja sampai berangkat sekolah? Guru punya contoh ya. Ada anak yang mau ke sekolah, rutinitas paginya yaitu bangun jam 6 pagi. Kalian kalau bangun jam berapa? Jam 5 apa jam 6? Biasanya kita sholat subuh dulu ya. Kalau sholat subuh biasanya bangun jam berapa? Jam 5. Nah, kalau di sini bangunnya jam 6. Bangunnya karena alarm. Kalau kalian bangunnya karena apa? Bangun sendiri atau dibangunin sama ibu? Oh, sendiri, pinter. Nah, setelah bangun jam 6.15 ngapain? Mandi dan sikat gigi atau membersihkan diri. 6.45 sarapan. Setelah sarapan berangkat sekolah. Itu adalah kegiatan sehari-hari kita setiap pagi. Berarti polanya sama setiap pagi seperti ini terus. Kalian juga ya, kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu bangun, mandi, makan, nonton TV, tidak ke sekolah. Ini adalah contoh abstraksi antri di kantin sekolah. Di sini kalian pernah nggak antri di warung? Di warungnya Yuela atau Yuatun pernah ya? Kalau kalian melihat antrian yang penuh sekali sampai kalian berebutan, apa yang akan kalian lakukan? Apa tetap perayaan jajan, yuk aku yuk. Gitu. Kita harus mempunyai solusi dari permasalahan tersebut. Jangan menyerobot ya. Solusinya adalah apa? Semua siswa ingin membeli makanan di waktu yang sama. Terjadi keramaian dan kekacauan. Perlu aturan giliran yang jelas agar semua siswa bisa membeli makanan dengan tertib dan adil. Berarti ULA harus apa? Kalau misalkan siswanya membludak, berarti ULA harus mempunyai nomor antrian atau urutan. Misal Izul, ambil antrian nomor 1, terus Wisnu nomor 5, Wisnu mau duluan, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, nggak boleh, soalnya sudah ada nomor antrian. Solusinya apa? Sistem antrian berdasarkan urutan kedatangan. Solusinya agar tertib. Contoh algoritma menyikat gigi. Algoritma itu artinya apa tadi ya? Urutan.
Langkah yang pertama, ambil sikat gigi. Kedua, beri pasta gigi secukupnya. Yang ketiga, sikat gigi dengan gerakan memutar selama 2 menit. Yang keempat, kumur-kumur dengan air bersih. Oke, kita speaking dulu ya. Semuanya berdiri. Yang semangat. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sudah ya, sekarang Bu Guru punya aktivitas seru. Aktivitas unplug. Nah, dalam pembelajaran coding itu terbagi menjadi 2 aktivitas ya, plug dan unplug. Kalau plug itu menggunakan alat digital ya. Kalau unplug itu tidak menggunakan alat atau memakai benda-benda yang ada di sekitar. Kelompoknya sudah dibagi ya, 4 kelompok ya. Peraturannya, setiap kelompok maju nanti bergantian menjawab soal yang ada di papan tulis. Nih Bu Guru bagi ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya Azza, kelompok 2 kelompoknya Nugi, kelompok 3 kelompok 4 kelompoknya Hana. Kelompok 1 silakan berdiri. Tadi kita sudah belajar ya. Bu Guru punya kuis sesuai dengan materi yang sudah kita ajarkan. Ayo berdiri. Kelompok 1 silakan berdiri di sini sesuai urutan. Nanti majunya gantian, satu-satu maju. Sini. Berdiri. Berdiri semuanya di sini, bikin barisan, membuat barisan. Nanti majunya ganti-ganti ya. Siap? Yang poinnya paling banyak berarti nilainya paling banyak. 1, 2, 3. Yuk. Tempelin tangannya, mau jawab yang mana? Membuat langkah-langkah penyelesaian disebut. Ya, ayo gantian. Sigi yang sudah maju ke belakang. Asa ke belakang, Za. Ya, lagi lanjut. Membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil disebut apa? Waktunya terus berjalan ya, jadi jangan kelamaan jawabnya nih, ada waktunya. Mencari kesamaan disebut apa? Oke, ayo. Yuk. Ini waktunya terus berjalan nih, Sophie. Ya, lagi maju lagi. Oh, udah. Nilai kelompok 1 adalah 60. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 siap-siap.
Kelompok 2 siap-siap di situ, berdiri juga. Situ. Ayo, kelompok 2. Coba dikasih tempat untuk jalan. Hati-hati jalannya. Baris ya. Gantian, yang sudah maju berarti ke belakang. Ya, oke. Ayo Sydney. Ya, lanjut. Sultan. Ayo Sultan, apa yang dimaksud dengan debugging? Ayo, Atiko. Atiko, waktunya terus berjalan nih. Kamu lihat waktu ini. Ayo Sydney. Ya lanjut Nugi. Dua soal lagi, yuk. Ayo Atiko, yang mana? Contoh program sederhana. Ya, satu lagi yuk. Oret. Nilai dari kelompok 2 adalah 80. Tepuk tangan. Lanjut ya, kelompok 3. Silakan siap-siap. Hati-hati jalannya, hati-hati. Sudah, Isul sudah siap? Contoh penerapan dekomposisi. Ore. Ya, lanjut. Hansa. Iya. Lanjut. Bentar. Apa itu dekomposisi dalam berpikir komputasional? Tepuk tangan, nilainya berapa ya kira-kira ya? 100. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok 4 siap-siap. Kelompok 4 siap-siap.
Yuk, siap, Fatan. Dalam membuat nasi goreng, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa? Lanjut. Ketika memecahkan masalah menjadi bagian kecil, maka iya. Lanjut, Kinan. Coding mengajarkan kita untuk iya, ini kasar. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teh manis. Yuk. Apa itu coding? Ya, lanjut. Apa artinya berpikir komputasional? Iya, pinter. Lanjut. Berpikir komputasional ada berapa? Tadi sih ada dekomposisi, algoritma. Dekomposisi untuk program membuat jadwal pelajaran dimulai dengan apa? Kalau membuat pelajaran, kita lihat skor kelompok 4. Skornya adalah 81. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, Bu Guru bacakan skornya ya. Kelompok 1 mendapatkan skor 60. Kelompok 2 skornya 80. Kelompok 3 100 dan kelompok 4 81. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, juaranya kelompok 3 ya. Betul semua. Kita lanjut ke materi. Tadi kita sudah melakukan kuis berpikir komputasional atau yang kita sebut dengan BLAK atau pembelajaran menggunakan media digital. Selanjutnya, Bu Guru mau memberikan kuis dengan media unblock atau tidak memakai digital. Silakan kalian isi di sini. Ini juga bisa sebagai LKPD. Silakan diisi nama kalian dan tanggal. Nama dan tanggal. Silakan diisi namanya dulu ya, nama dan tanggal sekarang. Di sini ada aktivitas kegiatan belajar studi kasus. Yang pertama, kamu ingin membuat jus jeruk. Jadi kamu bisa tuliskan langkahnya 5 sampai 6 langkah di sini, urutannya sesuai dengan pembuatan jus jeruk yang benar. Kasus yang kedua, kamu ingin membuat mie instan. Seperti apa? Coba tuliskan di situ. Tadi Bu Guru sudah jelaskan ya. Urutan-urutan membuat jus jeruk dan mie instan yang tepat. Waktunya 10 menit. Coba kerjakan.
Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Iya, boleh. Urutan membuat ini jus jeruk sama mie instan. Urutannya apa? Iya. Algoritma itu sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang tepat. Satu apa, dua apa, tiga apa. Ya, seperti itu. Yang belum paham boleh bertanya. Kalau kamu di rumah suka masak mie atau suka makan mie, pasti sudah hafal cara membuatnya. Ayo. Algoritma itu artinya sesuai langkah-langkah yang tepat ya. Langkah-langkah itu artinya algoritma. Lima menit lagi. Yuk, 5 menit lagi dikumpulkan. Kalau ada yang bingung boleh bertanya. Ya udah, tinggal dipencet itu tombol on apa kecepatan ya. Apa itu? On.
Ayo, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kalian kan pernah sering masak mie di rumah. Yang sudah selesai siapa? Kansa? Kansa sudah. Isul? Nugi? Belum. Sydney? Kansa sudah. Nabila? Ilman? Ilman kurang nomor 2. Terserah, bebas. Dua menit lagi. Wisnu sudah, Kansa sudah, Isul sudah. Nah, karena teman kita ada yang sudah selesai, nanti Bu Guru minta perwakilan 2 orang untuk maju ke depan membacakan hasil dari ini langkah-langkah membuat mie instan dan jus jeruk. Kalau yang sudah dikumpulkan, iya, nggak apa-apa. Itu nggak berlaku. Yuk, yang sudah dikumpulkan. Yo, yang sudah kumpulin. Kumpulin. Apa? Ya, kumpulin. Sudah ya? Apanya? 2 orang, laki-laki dan perempuan. Sudah semua ya. Sekarang Bu Guru mau minta perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil. Udah wes, Bu Guru itu aja. Tunjuk 2 orang, Bu Guru tunjuk 2 orang. Nugi mau? Sydney mau? Ya, Sydney sini Sydney. Bacakan ya. Sydney.
Ini punya Sydney, punya Lucky mana? Mana punya Lucky? Misalnya ini. Ya. Ya. Unis. Ayo teman-teman, mulai ya. Buat jalan. Mie instan. Kamu ingin membuat jus jeruk untuk keluarga? Tulislah langkah-langkah algoritma membuat jus jeruk tersebut. 5 langkah-langkah. 1. Memotong dan mengupas jeruk. Siapkan blender. Masukkan jeruk ke dalam blender, lalu masukkan air dan gula. Pencet tombol yang ada di blender, siapkan gelas dan tuangkan jus jeruknya. Ya, kamu yang mie instan coba. Nah, kamu ingin membuat mie instan untuk sarapan? Susunlah algoritma yang tepat dalam 5 dan 7 langkah. 1. Mengambil teflon. 2. Merebus air sampai mendidih. Lalu 3. Lalu masukkan mie instan. 3. Dan letakkan piring dan masukkan bumbunya. 5. Lalu mie-nya diangkat. 6. Lalu dituang ke dalam piring. Lalu 7. Lalu diaduk dan dimakan. Ya, tepuk tangan untuk Sydney dan Nuki. Tepuk tangan. Oke ya, perwakilannya 2 orang saja wis. Kita lanjut lagi. Sebentar lagi selesai penutup. Nah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Mari kita renungkan bersama-sama apa yang saya pelajari hari ini tentang berpikir komputasional. Apa coba? Setelah kita belajar dari materi sampai permainan, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu berpikir komputasional? Nanti yang bisa jawab Bu Guru kasih bintang 5. Apa itu berpikir komputasional? Yang bisa jawab Bu Guru kasih bintang 5, Kanza. Ya, berpikir seperti komputer. Tepuk tangan untuk Kanza. Kanza bintang 5. Nah, bagaimana berpikir komputasional bisa membantu aktivitas sehari-hari saya? Apakah bisa berpikir komputasional bisa meringankan aktivitas sehari-hari? Dengan cara apa? Nabila. Ya, boleh. Terus apa lagi? Siapa yang bisa lagi? Yang bisa jawab lagi? Berpikir komputasional membantu aktivitas sehari-hari. Contoh masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dari ini. Contoh ya, ada teman kita yang mau ulang tahun. Kan masalah nih. Iya, ada masalah. Terus cara berpikir komputasional untuk orang yang mau ulang tahun apa? Kita mau merayakannya. Contohnya apa? Menyiapkan hadiah, terus menyiapkan apa? Kalau ulang tahun itu biasanya yang dibutuhkan apa? Kue ulang tahun, terus apa lagi? Kado, terus hiasan. Nah, berarti kita memecah masalah yang besar menjadi kecil. Ada kuenya, ada hiasannya, dan ada kadonya. Terus kita baru panggil yang ulang tahun untuk tiup lilin. Di mana lagi saya bisa menerapkan 4 komponen berpikir komputasional di semua masalah sehari-hari ya?
Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kalian bisa menerima ilmu dengan bermanfaat. Silakan boleh berkemas-kemas. Nanti disiapkan ya untuk pulang ya. Ayo disiapkan, siapa yang mau menyiapkan? Wisnu, boleh Wisnu nyiapin. Wal asri amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.